ini saya akan memaparkan poin yang ke-14, yaitu tentang tanggung jawab ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara, yaitu kedudukan kewajiban ilmuwan dalam masyarakat, umat, dan bangsa. Video kali ini adalah dikhususkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Selamat menyaksikan. Ada sebuah pepatah mengatakan, ilmu tanpa agama akan lumpuh, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada 7 sisi tanggung jawab seorang ilmuwan muslim, yaitu yang 1. Bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu tetap ada, tidak hilang. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu itu menjadi meningkat. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengamalkannya agar ilmu itu berbuah. Dan keempat, bertanggung jawab dalam mengajarkannya kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi bersih, terbayar zakatnya. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas. Yang keenam, bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikulkan agar mata rantai ilmu tidak terputus, lalu terutama bahkan pertama kali. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban ilmuwan terhadap masyarakat. Ilmu merupakan hasil karya seseorang yang dikomunikasikan dengan dan dikaji secara luas oleh masyarakat. Jika hasil karya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka karya ilmiah itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat luas. Maka jelaslah jika ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat, tetapi karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak hanya sebatas penelitian bidang keilmuan, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dalam mengawal hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan. Selain itu pula, dalam masyarakat seringkali terdapat berbagai masalah yang belum diketahui pemecahannya. Maka ilmuwan sebagai seorang yang terpandang dengan daya analisisnya diharapkan mampu mendapatkan pemecahan dari masalah tersebut. Seorang ilmuwan dengan kemampuan berpikir mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap suatu masalah. Ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dicerna. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Tanggung jawab sosial lainnya dari seorang ilmuwan adalah dalam bidang etika. Dalam bidang etika, ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang ilmuwan haruslah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Semua sifat ini bersifat lainnya merupakan implikasi etis dari berbagai proses penemuan ilmiah. Seseorang ilmuwan pada hakikatnya adalah manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Seorang ilmuwan tidak menolak atau menerima sesuatu secara begitu saja tanpa pemikiran yang cermat. Disinilah kelebihan seorang ilmuwan dibandingkan dengan cara berpikir orang awam. Kelebihan seorang ilmuwan dalam berpikir secara teratur dan cermat inilah yang menyebabkan dia mempunyai tanggung jawab sosial. Ia mesti berbicara kepada masyarakat sekiranya ia mengetahui bahwa berpikir mereka keliru dan apa yang membuat mereka keliru. Dan yang lebih penting lagi, harga apa yang harus dibayar untuk kekeliruan itu. Sudah seharusnya pula terdapat dalam diri seorang ilmuwan sebagai suri tauladan dalam masyarakat. Dengan kemampuan pengetahuannya, seorang ilmuwan harus dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah-masalah yang seyogianya mereka sadari. Dalam hal ini, berbeda dengan menghadapi masyarakat ilmuwan yang elitis dan esoterik. Dia harus berbicara dengan bahasa yang dapat dicerna oleh orang awam. Untuk itu, ilmuwan bukan saja mengandalkan pengetahuannya dan daya analisisnya, namun juga integritas kepribadiannya. Di bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, namun memberi contoh.
Dia harus tampil di depan bagaimana caranya bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat. Kewajiban ilmuwan terhadap umat. Sebagai seorang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sebagai penyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk ke jalan yang benar, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Ahzab ayat 46 yang artinya, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Karena sebagai hamba yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang ilmuwan harus bertanggung jawab atas amanat yang dipikulnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas ilmu yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmunya, dalam hal apa ia berbuat, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan hal apa yang ia belanjakannya, dan tentang fisiknya, dalam hal apa ia mempergunakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kontribusi ilmuwan bagi kemajuan bangsa yaitu dalam aspek ideologi, yaitu memelihara keyakinan dan kebudayaan bangsa, kemudian berupaya membangun jaring-jaring yang kuat untuk memfilter budaya yang masuk akibat globalisasi, kemudian memberikan pemahaman. Yang kedua yaitu aspek politik, yaitu kompleksitas masyarakat dan kepentingan-kepentingan menuntut adanya pemikiran-pemikiran untuk membina dan membangun masyarakat agar tidak terjadi instabilitas politik, sehingga dalam negara para ilmuwan dapat memberikan solusi terhadap problem-problem yang terjadi. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Idealnya bagi bangsa yang maju adalah adanya pembelajaran di sekitar ekonomi yang adil dan merata, karena keberhasilan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup bangsa. Maka para ilmuwan merencanakan pertumbuhan ekonomi dengan cermat dan dapat memberikan solusi agar pertumbuhan tersebut berkesinambungan serta tercipta kesetiakawanan agar terhindar dari kecemburuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.